NBA merupakan liga bola basket terpopuler di dunia dan sudah menjadi suatu industri hiburan yang terus berkembang selama bertahun-tahun. Banyak penggemar yang menikmati NBA oleh karena terdapat banyak pemain bintang dan pertandingan-pertandingan yang sangat seru dan keren. Namun di balik keseruan tersebut, terdapat banyak skandal yang disembunyikan oleh NBA yang pastinya dapat mencoreng nama besar liga ini jika kasus-kasus berikut ini tersebar. Skandal apakah itu? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Skandal hubungan di bawah umur Karl Malone. Karl Malone yang merupakan legenda NBA yang sudah meraih 2 kali gelar MVP NBA dan langganan All-Star ini ternyata punya skandal yang sangat memalukan. Skandal tersebut adalah ketika Malone berusia 17 tahun, ia sudah punya anak kembar yaitu Cheryl dan Daryl Ford dari pasangannya yang bernama Bonita Ford yang masih seusianya juga saat itu. Lalu ketika Malone berusia 20 tahun sebagai mahasiswa, ia kembali menghamili wanita bernama Gloria Bell yang masih berusia 13 tahun saat itu. Gloria melahirkan seorang putra bernama Demetrius Bell yang merupakan mantan pemain hebat NFL, Liga Profesional Football Amerika. Saat itu sebenarnya keluarga Gloria bisa saja menuntut secara hukum atas pemerkosaan yang dilakukan Malone. Akan tetapi, ia memilih untuk tidak menuntut Malone karena jika Malone dipenjara, maka tidak ada yang akan menafkahi Demetrius. Namun saat itu Malone tidak mau mengakui Demetrius Bell sebagai anaknya. Akhirnya, tes DNA pun dilakukan dan hasilnya benar menyatakan bahwa Malone adalah ayah biologis dari Demetrius. Sehingga Malone pun dinyatakan harus bertanggung jawab atas tunjangan anak sebesar $125 atau 3,6 juta rupiah per minggu. Skandal kekerasan Jason Kidd. Jason Kidd yang merupakan pemain Hall of Fame NBA dan langganan All-Star ini ternyata punya skandal yang cukup mengagetkan banyak orang. Skandal tersebut terjadi pada Januari 2001 ketika Jason Kidd bermain membela tim Phoenix Suns. Kidd ditangkap polisi karena mengaku bersalah atas perbuatannya, di mana ia melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menyerang istrinya yaitu Joumana. Lalu polisi pun sempat bertanya kepada Joumana, apakah kamu baik-baik saja? Dan Joumana berkata, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ini adalah kejadian yang sudah sering aku alami. Kidd juga sempat berkata bahwa Joumana juga beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepadaku, seperti menendang dan menggigitku. Joumana juga ternyata punya penyakit mental yaitu paranoid, karena ia sempat memasang alat pelacak di mobil saya. Menanggapi itu, Joumana berkata, saat aku sedang hamil, Kidd sempat menendang perutku dengan sangat keras, hingga aku kencing darah, serta ia juga sering selingkuh dengan wanita lain. Setelah masalah ini pun, Suns langsung menukar Jason Kidd ke tim New Jersey Nets. Sebagai bentuk penyesalan dari Kidd, ia sampai datang ke sebuah tempat konseling agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Akhirnya, Kidd dan Joumana telah berdamai atas masalah ini. Namun pada tahun 2007, Kidd mengajukan gugatan cerai dengan alasan adanya kekerasan lagi dalam hubungan mereka. Namun Joumana mengajukan gugatan balik cerai juga dengan alasan yang sama. Skandal pembunuhan Jason Williams. Jason Williams merupakan mantan pemain NBA yang berkarir 10 tahun di NBA sejak tahun 1990. Ketika bermain di NBA, ternyata Williams punya banyak masalah yang sangat parah. Pada tahun 1992, ia memukul 2 laki-laki dan meninju salah satu dari mereka di sebuah klub hiburan malam. Pada tahun 1994, Williams kembali berulah dengan menembak mobil dengan pistol di tempat parkir kompleks olahraga di kota New Jersey. Setelah itu, pada tahun 2000, ia memutuskan untuk pensiun dini dari NBA pada usia 32 tahun. Dan pada tahun 2002, Williams lagi-lagi berulah. Saat itu ia dan temannya menyewa sopir berusia 55 tahun bernama Kostas Gus Christofi untuk mengantarkannya dari sebuah acara ke rumahnya di Jalan Alexandria Township, kota New Jersey. Saat sampai di rumahnya, Williams secara tidak sengaja menembak sopir Christofi hingga meninggal dunia. Saat itu Williams sangat panik dan akhirnya ia bersama saudaranya yang bernama Santiago berusaha menutupi pembunuhan tersebut dengan cara yang sangat licik, di mana Santiago menelepon polisi dan berkata bahwa Christofi menembak dirinya sendiri menggunakan pistol. Sementara Williams dan temannya meletakkan pistol di tangan Christofi. Polisi saat itu masih mengidentifikasi masalah ini, hingga akhirnya pada tahun 2010, Williams akhirnya ketahuan dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Christofi dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Namun akhirnya ia dibebaskan setelah dipenjara selama 2,5 tahun saja. Skandal pelecehan Kobe Bryant. Kobe Bryant yang merupakan ikon bola basket di seluruh dunia ini sempat punya skandal yang dapat merusak karirnya sendiri. Pada Juli 2003, Kobe dituduh memperkosa seorang pegawai hotel yang masih berusia 19 tahun di sebuah hotel dan spa di kota Colorado, Amerika.
Kobe sempat mencoba untuk mengklarifikasi atas masalahnya dengan berkata, "Kami melakukan hubungan intim atas dasar saling suka." Namun dari pihak perempuan tersebut malah membantah statement Kobe tersebut. Skandal ini sangat berpengaruh terhadap karir Kobe, karena pada saat itu ia masih berumur 24 tahun. Dan ia tengah di puncak karirnya dan sudah membuktikan kepada dunia bahwa ia adalah pemain bintang di NBA dan sudah mendapatkan 3 kali gelar juara. Skandal ini tentu membuat para penggemar Kobe kecewa. Kobe juga sempat frustrasi saat menghadapi masalah ini. Untungnya kasus ini dibatalkan setelah perempuan yang menuduh Bryant memperkosanya menolak untuk memberikan kesaksian dan mereka pun menyelesaikan ini di luar pengadilan. Skandal pertengkaran Malice at the Palace. 19 November 2004, ada salah satu pertandingan musim reguler yang mempertemukan Indiana Pacers dengan Detroit Pistons. Kedua tim ini merupakan musuh bebuyutan di babak playoff. Ditambah lagi pada musim sebelumnya yaitu 2003-2004, Pistons berhasil mengeliminasi Pacers dan menjadi juara NBA di playoff. Di hari itu pada saat kuarter 4, waktu tersisa 45,9 detik, Pacers sudah memimpin Pistons dengan skor 97-82. Namun saat itu, center Pistons Ben Wallace mencoba melakukan layup, namun dilanggar keras dari belakang oleh Ron Artest, pemain Pacers. Wallace pun sangat marah, kemudian mendorong Artest dan saat itulah perkelahian mulai terjadi. Wasit pun berhasil melerai perkelahian antar pemain di lapangan. Namun tiba-tiba seorang penonton bernama John Green melempar minuman kaleng ke Artest dari tribun. Artest pun kemudian sangat emosi dan langsung menghampiri penonton. Namun parahnya, Artest malah salah target di mana ia malah memukul pria bernama Michael Ryan. Situasi pun tak dapat dikontrol, sehingga wasit terpaksa mengakhiri pertandingan tanpa memainkan sisa waktu. Setelah mengidentifikasi pertengkaran tersebut, NBA akhirnya memutuskan untuk memberi hukuman kepada beberapa pemain. Yang terparah dari tim Pacers yaitu Ron Artest, di mana ia tidak boleh bermain di sisa musim ini. Totalnya sebanyak 86 pertandingan, dan gajinya dipotong sebesar 124 miliar rupiah. Lalu Stephen Jackson tidak boleh bermain 30 pertandingan dan gajinya dikurangi sebesar 42 miliar rupiah, serta beberapa pemain Pacers lain juga mendapatkan hukuman. Di tim Pistons yaitu Ben Wallace tidak boleh bermain 6 pertandingan dan gajinya dipotong 10 miliar rupiah. Chauncey Billups tidak boleh bermain 1 pertandingan dan gajinya dikurangi 1,5 miliar rupiah. Selain itu juga ada 5 penonton yang menghadapi tuduhan penyerangan dan dilarang menghadiri pertandingan di kandang Pistons seumur hidup. Sejak kejadian ini pun NBA meningkatkan keamanan antara pemain dan penonton, serta membatasi penjualan alkohol di pertandingan. Ini merupakan kasus pertengkaran paling mengerikan dalam sejarah basket. Terbukti hal ini sampai dibuatkan di sebuah film dokumenter di Netflix. Skandal kematian bintang muda Len Bias. Len Bias sempat dianggap sebagai pemain yang sangat berbakat karena ia sangat hebat di kuliah, namun sayangnya ia punya nasib yang tragis. Pada saat ia memutuskan untuk bermain di NBA dan terpilih di urutan pick kedua oleh tim Boston Celtics pada NBA Draft 1986, ia belum sempat memainkan 1 pertandingan pun di NBA. Karena setelah itu, 2 hari kemudian, Len Bias dinyatakan meninggal karena serangan jantung yang disebabkan oleh overdosis narkoba. Padahal Len Bias sering dibandingkan dengan Michael Jordan karena bakatnya. Seharusnya juga Len Bias akan masuk ke tim Celtics yang baru saja menjadi juara NBA. Jadi pastinya Len Bias akan jadi prospek masa depan Celtics yang sangat cerah. Kematian Len Bias ini sangat mengagetkan para penggemar NBA di seluruh dunia. Sejak itu pun, NBA langsung memberikan aturan ketat mengenai narkoba di NBA. Skandal wasit tim Donaghy. Skandal kali ini sedikit berbeda karena dilakukan oleh wasit NBA bernama Timothy Francis Donaghy. Pada saat itu, Donaghy melakukan tindak kecurangan dengan bertaruh kepada pertandingan yang ia pimpin sendiri selama 2 musim terakhirnya di NBA, yaitu 2005-2006 dan 2006-2007. Donaghy juga memberikan informasi internal dari tim-tim yang ia wasiti kepada para mafia, supaya mafia tersebut bisa menang dalam judi dan membagi hasil kemenangan tersebut dengan Donaghy. Bahkan hal ini sempat dibuatkan dalam film dokumenter sendiri yang bernama Untold Operation Flagrant Fall yang tayang di Netflix. Pada 15 Agustus 2007, Donaghy datang ke tempat pengadilan di Brooklyn, Amerika dan mengaku bersalah atas tindakannya. Dan akhirnya pada 29 Juli 2008, Donaghy dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan di pengadilan Amerika Serikat. Di film tersebut, Donaghy sendiri mengaku ia tidak pernah melakukan pengaturan skor. Ia hanya memberikan informasi internal kepada para mafia mengenai tim mana yang sedang pincang, apakah ada pertengkaran di dalam tim, atau apapun itu. Sehingga para mafia dapat mengetahui tim mana yang kemungkinan besar akan menang. Setelah itu, Donaghy pun meminta maaf di pengadilan dan berkata, "Saya telah mempermalukan diri saya sendiri, keluarga, dan profesi saya." Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Kalian bingung mau cari jersey berkualitas tapi nggak mahal di mana? Di DC Sportswear aja. Bisa custom semua jersey olahraga apapun cuma 150.000 per setel. Gas, check out aja L-Shop dan sosmednya.
like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.